Pemirsa, perayaan Waisak di tengah pandemi, itulah topik Morning Talk kita lanjutkan kembali bersama Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama, Pak Kalyadi. Pak Kalyadi, menyambung pertanyaan saya sebelumnya tadi, Pak, jika ada umat Buddha kelompok kecil yang tetap ada di wihara untuk setengah nekat mengikuti upacara Waisak kali ini, apakah ada sanksi bagi mereka? Khususnya umat, ya tentu sangat patuh terhadap imbauan pemerintah maupun imbauan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Jadi tidak ada satupun umat yang melakukan ibadah di rumah ibadah karena tetap mengikuti imbauan-imbauan ya khususnya dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Bagaimana Pak Kalyadi dari Kementerian Agama memberikan pengertian kepada umat Buddha bahwa peniadaan perayaan Waisak ini bukan berarti pelarangan agama, seperti kaum muslim sekarang yang dilarang untuk melakukan sholat tarawih di masjid misalnya. Bagaimana memberi pengertian kepada mereka? Ya, memang mereka sangat paham betul dengan situasi dan kondisi ini. Mereka juga tidak terlalu banyak ya menuntut karena memang itulah menjadi suatu kewajiban kita untuk bagaimana ya menghindari atau memutus rantai COVID-19 ini. Jadi apapun ya tetap kita harus patuh gitu. Baik, apakah jadi, nantinya ada komplit dari umat gitu. Baik, apakah nantinya prosesi-prosesi yang biasanya memang menyertai setiap kali Waisak di Borobudur begitu ya sebagai puncak perayaannya itu akan digantikan di hari yang lain atau seperti apa, Pak Kalyadi? Tidak, tapi sebagaimana kondisi sekarang ini tetap ya hanya melaksanakan rumah puja bakti di rumah masing-masing. Jadi tidak ada pengganti prosesi dan lain sebagainya. Kecuali ya mungkin di tahun 2001 ya jikalau situasi COVID ini sudah berlalu. Ya mungkin sebagaimana kita laksanakan sedia kala. Ya, sudah pasti berlalu Pak, 2021 kita harapkan Mei dan Juni ini juga kurvanya sudah turun, sudah melandai. Tapi Pak Kalyadi, ini yang menarik bahwa kan setiap tahun selama kita mengenal Waisak di Indonesia selalu ada perayaan-perayaan di Borobudur, kita saksikan begitu megah begitu. Ada upacara, ada prosesi misalnya pengambilan air suci di Umbul Jumprit, kemudian juga pengambilan api dharma dari Merapen Gerobokan. Ini kan yang selalu hadir di setiap kali Waisak. Ini ditiadakan sama sekali atau ada karena PSBB membolehkan maksimal 5 orang untuk berkumpul dalam satu acara, apakah ini nanti juga akan digantikan diwakili oleh para biksu begitu? Sesuai dengan imbauan kita dari Direktorat memang total ditiadakan pengambilan apapun aktivitas gitu. Baik, jadi sama sekali nggak ada ya Pak, termasuk pradaksina berjalan memutari candi juga tidak ada meskipun akan dilakukan oleh beberapa perwakilan begitu ya? Ya, tidak ada karena itu juga termasuk ya mengumpulkan orang banyak. Oke. Dan maka katanya kami ya segala aktivitas umat dalam rangka menyambut perayaan Trisuci Waisak kita tiadakan, Bu. Baik. Bagaimana dengan pengganti gong detik-detik Waisak yang biasanya dibunyikan oleh seorang biku? Kalau tahun lalu di 2019 di Borobudur itu sekitar pukul 4:14 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan tahun ini? Ya tetap itu dilakukan oleh anggota sangga nanti melalui live streaming itu oleh kepada umat masing-masing nanti mempunyai link kepada rumah masing-masing. Baik. Jadi itu. Baik, bagaimana sarana untuk umat Buddha untuk mendengarkan pesan dari para biksu di perayaan Waisak kali ini, Pak Kalyadi? Ya tetap itu mendapat ya pesan-pesan Waisak tahun ini oleh para anggota sangga untuk umat itu melalui live streaming itu, Bu, karena ini sudah diatur demikian rupa sebelum perayaan ini akan mulai sudah diatur. Agar bisa dilakukan oleh para umat gitu di tempat rumah masing-masing.
Baik, termasuk juga apakah ada pelarangan untuk menerbangkan lampion, Pak, sebagai simbol bahwa ini doa-doa supaya terkabul di musim pandemi seperti ini, pasti doa-doa demikian banyak dikirimkan oleh para umat. Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, berbagai bentuk aktivitas apapun menyambut Waisak ini tetap ditiadakan, Bu, apalagi melepas lampion gitu. Meskipun Itu dilakukan secara terbatas begitu, Pak? Iya, tidak ada, tetap tidak ada. Kita hanya melaksanakan ibadah di rumah dan menyambut Waisak ini juga tetap di rumah. Baik. Tidak ada di rumah ibadah dan tempat-tempat umum. Bagaimana dengan penggantian untuk bakti sosial misalnya atau pemberian sedekah untuk para biksu? Bagaimana penggantinya, Pak? Itu kan nanti hanya disampaikan oleh umat, itu kan datang ke tempat di mana anggota tangga itu sama di wihara-wihara, ya umat akan datang memberikan makanan kepada seorang biku. Jadi tidak berkerumun, tetapi ada dayaka khusus yang akan memberikan kepada beliau-beliau gitu. Baik, tetap ada tapi dilakukan dengan cara secara tidak langsung begitu. Pak Kalyadi, untuk kali pertama tidak ada perayaan keagamaan karena kita dalam situasi pandemi seperti ini. Apa harapan dari pemerintah? Ya, kita semua komponen anak bangsa ini ya, termasuk di dalamnya umat Buddha, kita hanya berharap bagaimana pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar segala aktivitas kita tetap berjalan sebagaimana sedia kala. Baik, termasuk dan tentu kita harus mematuhi semua apa menjadi imbauan pemerintah dengan diberlakukan PSBB ini. Kita harus tetap di rumah dan ibadah di rumah agar dalam rangka memutus rantai virus COVID-19 ini, satu-satu jalan kita harus menahan diri, tidak banyak berkumpul dengan orang banyak. Pak Kalyadi, di tengah saat ini sedang ada tudingan serius kepada pemerintah bahwa virus COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada umat terkait dengan ajaran Buddha sendiri? Iya, jadi ajaran Buddha sendiri kita mengenal dalam konteks hipasiko, datang dan membuktikan sendiri. Nah, sekarang kondisi bangsa kita ini kan betul-betul ini tidak hanya bangsa Indonesia tetapi dunia. Maka kita menyadari sepenuhnya kondisi ini, apapun imbauan dari pemerintah itu tidak lain tidak bukan demi untuk menyelamatkan masyarakat atau rakyat. Jadi tidak lain tujuan pemerintah itu gitu. Jadi maka oleh karena itu, dan pada khususnya kami masyarakat Buddha tetap mematuhi imbauan-imbauan dari pemerintah gitu, dalam rangka membantu atau memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kontribusi kepada pemerintah untuk ikut menjaga agar COVID-19 ini segera berlalu. Ya. Pak Kalyadi, apakah saat ini di Bima sendiri sudah mendata ada turis mancanegara yang memang ya karena masih berada di Indonesia, kemudian negara-negara mereka juga masih lockdown, nggak bisa pulang, mereka tetap akan mengikuti perayaan-perayaan Buddha di Waisak ataupun di Candi di Jogja? Jadi khusus para rohaniawan asing yang memang sekarang sesuai dengan surat edaran dari Bapak Menteri Agama, dengan adanya COVID-19 ini kita stop dulu pelayanan rekomendasi mendatangkan rohaniawan asing. Lalu yang kedua, kalau jika sudah ada di Indonesia, ya tetap ada di Indonesia, tapi sementara ini belum ada rohaniawan asing yang memang terpapar oleh COVID-19. Karena kita juga memantau per wilayah itu minta melaporkan jika ada umat Buddha atau para rohaniawan yang kena atau terpapar virus, segera melaporkan kepada
aparat atau kesehatan setempat. Berarti sampai saat ini belum ada. Artinya boleh saya simpulkan tidak ada turis asing yang memang nekat ingin mengikuti upacara perayaan Waisak ya Pak ya? Ya, cuma tahun ini memang tidak ada sih rombongan asing yang datang ke Indonesia dalam rangka melaksanakan perayaan Waisak, karena memang sebelum ini kan COVID ini kan sejak bulan Januari sudah mulai itu juga pemerintah sudah mengantisipasi jangan sampai rombongan asing ini datang juga ya harus perlu ada ketentuan itu harus dipatuhi gitu, sehingga kami juga sementara ini tidak melayani rombongan asing yang datang ke Indonesia dan mereka menghindari ya itu virus COVID-19 itu. Baik, sekali lagi Pak Kalyadi, saya ingin Anda meyakinkan kepada umat Buddha yang saat ini sedang menonton dialog kita bahwa melaksanakan perayaan Waisak di rumah akan sama khusyuknya dengan merayakan di wihara ataupun di candi-candi begitu di Borobudur, baik di Candi Mendut ataupun di Candi Pawon di Jogja. Bagaimana cara umat Buddha bisa melaksanakan perayaan Waisak kali ini di tengah pandemi, tapi masih dengan secara khusyuk, bahwa doa mereka akan didengar, bahwa doa mereka akan dikabulkan? Ya, itu kan melaksanakan sembahyang puja bakti itu kan tidak hanya sebatas pada saat bulan Waisak atau di hari raya Waisak. Di tiap hari pun ya umat itu selalu mengadakan puja bakti atau berdoa di rumah masing-masing atau di wihara. Jadi kekhusyukan itu selalu itu menjadi sebuah tujuan daripada melaksanakan puja bakti. Masuk juga nanti upacara sembahyang yang hari Minggu itu juga bisa dilaksanakan di rumah juga Pak Kalyadi, karena ini merupakan serangkaian dari upacara Waisak sendiri. Ya, jadi sesuai dengan himbauan kita tetap hari Minggu maupun hari apapun tetap melaksanakan sembahyang atau puja bakti di rumah masing-masing, karena di rumah masing-masing pun juga ada sarana prasarana untuk melaksanakan sembahyang atau puja bakti. Baik, semoga dengan ditiadakannya upacara Waisak tetap akan tidak akan mengurangi kekhusyukan bagi umat Buddha yang berdoa pada pagi ini untuk merayakan Waisak. Pak Kalyadi, terima kasih telah bersama kami Pak. Buddha memberkati. Ya. Pemirsa, sampai di sini dialog Good Morning kita akan kembali usai jeda.